Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Untuk kali ini kita akan mempelajari terkait tentang restrukturisasi perusahaan. Apa itu restrukturisasi perusahaan? Yaitu upaya yang dilakukan dalam rangka menyehatkan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan, memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 11 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Maksudnya apa sih adanya restrukturisasi ini? Yaitu untuk menyehatkan BUMN agar efisien, transparansi, dan profesional sesuai dengan pasal 72 ayat 1. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberi manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, kemudian menghasilkan produk kompetitif bagi konsumen. Nah, ada beberapa macam atau 3 macam, yaitu tentang restrukturisasi. Yang pertama adalah merger atau penggabungan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Contoh, perusahaan A dan perusahaan B sama dengan A atau B. Jadi mau menggunakan nama perusahaan mana yang biasanya ketika perusahaan A yang menggabungkan diri maka tetap diolah oleh perusahaan B, boleh menggunakan nama perusahaan A atau menggunakan perusahaan B sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian pengambil alihan atau akuisisi yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengambil alihan saham dan berakhirnya pengendalian saham yang diambil alih merupakan unsur penting. Contoh, perusahaan A dan perusahaan B sama dengan A plus B. Nah, kemudian artinya A plus B itu jadi perusahaan A tetap ada, perusahaan B tetap ada. Misal perusahaan A yang mengendalikan perusahaan B, namun nama perusahaan tetap menjadi nama perusahaan A dan tetap nama perusahaan B. Jadi tetap menggunakan nama perusahaan masing-masing. Nah, kemudian kalau dia bentuknya konsolidasi atau peleburan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan baru yang karena hukum peroleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Contoh, perusahaan A dan perusahaan B melebur menjadi satu, kemudian tumbuh menjadi perusahaan baru yaitu muncul perusahaan C. Demikian bisa dibaca kembali dalam materinya dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.